Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada saat ini, di mana kami akan mendengar firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau menolong kami supaya kami bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi kepada kami dikaruniakan kemampuan dan pertolongan untuk melakukan dan menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami sebagai orang percaya bertumbuh dan kami berbuah lebat bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-36. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, dan bagi Anda yang memiliki Alkitab silakan membuka Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 hingga ayat yang ke-36. Dan kita akan membahas secara khusus nanti ayat 31 dan ayat 32. Demikianlah firman Tuhan, ayat 30 mulai. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Ayat 33. Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah." Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita sekalian yang membaca, merenungkan, dan menerapkan firman dalam hidup sehari-hari. Firman Allah atau renungan atau khotbah pada saat ini berjudul kebenaran yang memerdekakan. Kalau kita membaca ayat yang ke-30, kita kagum dan kita bangga, kita bersyukur, sebab firman Tuhan berkata, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Luar biasa bukan? Injil Yohanes pasal 8 adalah khotbah Tuhan Yesus kepada banyak orang, dan termasuk orang-orang Yahudi. Dan Alkitab berkata, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, setelah Yesus menjelaskan tentang dirinya, setelah Yesus menyampaikan firman Tuhan, maka Alkitab berkata sebagai respon dari khotbah Tuhan Yesus, banyak orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ayat 31 diulang lagi. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya. Luar biasa bukan? Kalau ini terjadi dengan gereja, terjadi dalam acara KKR, tentulah hal-hal ini sangat menakjubkan. Hal-hal ini sangat menyenangkan karena banyak orang yang percaya kepada Yesus. Tapi walaupun mereka percaya, Yesus tidak tinggal diam. Yesus menyambung lagi dengan ayat yang ke-31. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku.
Nah, kata percaya di sini, Bapak Ibu, kita harus hati-hati. Sebab kata percaya itu mengandung arti yang banyak sekali. Walaupun kata percaya itu diambil dari kata pisteuo, yang artinya percaya dan mempercayakan. Tetapi sebetulnya kata ini kata yang umum. Kalau kita membaca, kata percaya juga bisa dipakai untuk menunjukkan iman yang sejati, tapi juga bisa juga kalau kita membaca misalnya Yohanes 2 ayat 23. Dipakai juga kata percaya, tapi bukan percaya yang sungguh-sungguh. Percaya yang memberikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi dalam ayat 31-32, Yesus memberikan undangan dan nasihat kepada mereka yang sudah dalam tanda kutip percaya tadi. Namun pada kenyataannya mereka berubah. Coba perhatikan ayat yang ke-33. Lalu ayat 39. Lalu ayat 41. Lalu ayat yang ke-48. Ayat 52, 53, 57. Ayat-ayat ini berkata bahwa walaupun ayat 30 mereka percaya, tapi hanya beda 2 ayat. Ayat 33 mereka mulai memberontak. Ayat yang ke 39, 41, 48, 52, 53, 57. Bahkan puncaknya terdapat dalam ayat 59, Yohanes pasal 8. Itu sebabnya ada baiknya kita membaca Alkitab secara keseluruhan, bukan hanya satu potong. Dan kita membaca ayat 59, puncaknya adalah bahwa mereka mau merajam Yesus. Mereka mau melempari Yesus dengan batu. Luar biasa ini. Ayat 30 berkata, mereka percaya. Orang percaya kok mau melempar batu, bagaimana ini? Artinya, jangan buru-buru senang. Jangan buru-buru bangga kalau ada orang mengaku percaya. Jangan terlalu bangga, jangan terlalu senang kalau anggota jemaat atau orang yang hadir di gereja Anda itu banyak sekali. Hati-hati. Bahkan mereka berkata percaya. Hati-hati. Percaya itu baik. Bukan berarti saya menentang orang percaya. Percaya itu baik. Anda percaya, saya percaya. Baik bukan? Sekian banyaknya orang semuanya percaya. Tapi problemnya, percaya kepada Yesus. Amin, puji Tuhan, haleluya. Tapi Yesus yang mana? Ada lagi, ya Yesus orang Nazaret, betul. Ada banyak orang percaya Yesus. Ada banyak pendeta, ada banyak pengkhotbah, ada banyak di YouTube mengkhotbahkan, menyampaikan tentang Yesus. Tapi belum tentu Yesusnya seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Hati-hati Bapak Ibu. Lebih baik kita bertanya, kau percaya Yesus? Amin, percaya. Yesus yang mana dulu? Di Amerika ada banyak. Teman saya dulu namanya Yesus Vargas. Ada Yesus yang lain, saudara. Yesus yang mana? Oke lah, taruh Yesus orang Nazaret. Amin. Percaya Yesus orang Nazaret. Pertanyaan berikutnya, percaya sebagai apa? Hanya sebagai pembuat mujizat. Sehingga kalau Anda perlu mujizat, kalau kita perlu mujizat, kita datang kepadanya. Hanya sebagai dokter, amin, haleluya. Kalau kita sakit, kita datang kepadanya. Hanya sebagai apa ya? Sebagai juru selamat, ya pokoknya biar masuk surga, kita ikut Yesus. Bukan itu yang Tuhan mau. Banyak orang Yahudi percaya. Are you believer? Yes, I do. Yes, I am. Tapi believer yang apa? Believer to Jesus. Yes, I believe in Jesus Christ. Tapi with Jesus Christ. Dan percaya Yesus Kristus sebagai apa?
Bukan hanya sebagai dokter, bukan hanya pembuat mujizat, bukan hanya sebagai menolong kita ini dan itu. Tapi sudahkah kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan? Atau pertanyaan berikutnya, percaya kepada Yesus. Pertanyaan berikutnya, bagaimana bentuk kepercayaan itu? Percaya sepenuhnya? Separuh-separuh? Ya, kalau lagi moodnya lagi bagus ya percaya. Kalau lagi bad mood ya nggak percaya. Kalau lagi tanggal muda ya percaya. Kalau lagi tanggal tua, aduh. Kalau lagi suasana tenang, damai ya percaya. Kalau lagi pandemi corona begini, masihkah kita percaya? Itu sebabnya Yesus mengajak dan mengundang orang-orang Yahudi pada waktu itu. Perhatikan ayat yang ke-31. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-muridku. If you continue in my word, jika kamu terus di dalam firman-Ku. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, artinya bukan sekedar tahu. Tetap di dalam firman artinya membaca, mengerti, mengetahui, terus belajar. Dan itu sebabnya Alkitab berkata, kamu benar-benar adalah muridku. Bukan sekedar percaya. Sudahkah kita menjadi murid Yesus? Bukan sekedar percaya, apakah kita betul-betul menyerahkan diri kepadanya, betul-betul mengikuti dia. Dia ke kanan, kita ke kanan. Dia ke kiri, kita ke kiri. Dia berhenti, kita berhenti. Dia jalan, kita jalan. Dia berdoa, kita berdoa. Dia berpuasa, kita berpuasa. Apa yang dia lakukan, kita lakukan. Apa yang dia ajarkan, kita lakukan. Itulah yang dimaksud menjadi murid. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, artinya terus di dalam firman, tinggal di dalam firman, percaya kepada firman, taat kepada firman, dan menjadikan firman itu sebagai sumber segala sesuatu dalam hidup. Menjadikan firman itu sebagai pedoman yang harus dilakukan, sebagai pedoman hidup kita. Apa saja yang kita hadapi, kita tanya firman. Apa saja yang kita lakukan, kita tanya firman. Apa yang kita pikirkan, kita tanya firman. Karena firman adalah sumber. Firman itu adalah tetap di dalam diri kita. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tetap tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku diam di dalam kamu. Ini yang dimaksud. Bahkan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Bahkan di dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat 4, 5, 6, Yohanes pasal 15 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Artinya, kita tidak bisa lepas dari Yesus. Firman-Nya menjadi pedoman kita bergereja. Firman-Nya menjadi pedoman hidup kita berumah tangga. Firman-Nya menjadi pedoman hidup kita dalam hidup sehari-hari, dalam bekerja. Karena kita tetap di dalam firman-Nya. Banyak orang tertarik pada firman, tetapi tidak terus tinggal di dalam firman. Matius pasal 13 kita mencatat, menunjukkan ada orang-orang yang mula-mula mendengar firman, menerima firman dengan gembira, tapi akhirnya murtad loh. Golongan tanah yang berbatu dan tanah yang bersemak duri. Cinta firman baik, puji Tuhan. Tapi jangan berhenti sampai cinta firman. Selanjutnya pertanyaannya, sudahkah firman itu betul-betul kita lakukan dan menjadi sumber kehidupan, sumber pertimbangan dalam segala sesuatu? Orang yang tidak tetap dalam firman, menurut ayat ini, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Sebaliknya kalau ayat ini dibalik, jikalau kamu tidak tetap di dalam firman-Ku, kamu bukanlah murid-murid-Ku.
firman-Ku. Hati-hati. Orang yang tidak tetap di dalam firman, dia bukan orang Kristen. Dia bukan murid yang sejati. Ini menunjukkan bahwa memang betul ada yang murid Kristus yang sejati, ada murid Kristus yang tidak sejati, atau palsu, atau KW, atau bukan ori. Kristen KTP. Nah, kepalsuan iman seseorang bisa terlihat dari tidak tetapnya mereka kepada firman itu sendiri. Tidak peduli apapun alasannya. Ada orang yang berhenti menjadi pengikut Kristus karena melihat orang Kristen munafik. Ada orang yang berhenti menjadi murid Kristus karena kecewa kepada pendetanya. Ada orang berhenti menjadi murid Kristus karena kecewa kepada istri pendetanya. Ada orang berhenti menjadi murid Kristus karena penderitaan yang dihadapinya. Ada orang berhenti mengikut Yesus karena ditarik oleh dunia. Ada orang berhenti mengikut Yesus karena kesibukannya. Ada orang berhenti mengikut Yesus karena ditarik oleh pergaulan yang salah, oleh teman hidup yang tidak mengenal Kristus. Apapun alasannya, Alkitab berkata, jikalau kita tetap di dalam firman-Nya, kita adalah sungguh-sungguh murid-Nya. Jikalau kita tidak tetap kepada firman-Nya, kita bukanlah murid-Nya. Sorry, ini kalimat yang keras dari Tuhan Yesus. Tapi ini kalimat yang harus saya sampaikan. Terlalu banyak orang bermain-main, mencari alasan, mencari pembenaran, hanya untuk menutupi segala sesuatu, padahal dia tidak sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yang kedua, kita belajar, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ada kata dan. Dari pelajaran yang sudah kita pelajari, kalau ada kata dan, kai bahasa aslinya, artinya ada kesinambungan. Jikalau kamu benar-benar, jikalau kamu tetap di dalam aku, di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi akibatnya, kalau kita tinggal dan tetap di dalam firman-Nya, kita disebut murid Kristus. Dan kelanjutannya, apa kelanjutannya? Kamu akan mengetahui kebenaran. Inilah pentingnya menjadi murid Kristus. Inilah pentingnya menjadi orang yang tetap di dalam firman. Belajar firman, cinta firman, mengetahui firman, mengenal kebenaran, dan melakukan firman. Kenapa? Karena Alkitab berkata, sebab engkau akan mengetahui kebenaran. Artinya, berarti, walaupun Anda dan saya Kristen, tetapi kalau kita tidak tetap kepada firman, kita tidak akan mengenal kebenaran. Apa maksudnya? Saya jelaskan lagi. Ini ayat sangat indah. Dua ayat ini coba direnungkan lagi, diperhatikan baik-baik. Ini ayat sangat-sangat indah, direnungkan. Maka Anda akan jadi orang yang sungguh berbahagia di dalam hidup ini. Kebenaran. Nah, kalau kita bicara dan kamu akan mengetahui kebenaran. Apa sih kebenaran? Kebenaran bukan sekedar lawan kata kesalahan. Kebenaran di ayat ini diterjemahkan dari kata aletheia. Apa aletheia? Nah, kalau kita ingin belajar apa kebenaran sesungguhnya, coba kita cek dulu di dunia luar. Apa yang dimengerti orang-orang luar tentang kebenaran? Orang-orang agnostik menyatakan bahwa kita tidak mungkin mengetahui kebenaran. Kebenaran itu sesuatu yang terlampau tinggi, terlampau luas, terlampau dahsyat untuk kita mengerti. Jadi kebenaran tidak mungkin, kita tidak mungkin mengetahui kebenaran. Tapi sesungguhnya orang-orang agnostik ini
menemui bumerang, menemui kesulitan sendiri. Mereka tadi berkata bahwa bahwa tidak mungkin kita mengetahui kebenaran. Tetapi mereka menghadapi kendala, karena pada akhirnya setidaknya mereka tahu satu kebenaran. Apa itu? Kebenaran bahwa mereka tidak bisa mengetahui kebenaran. Ya, above all, you know what? I don't know anything. I cannot know. I do not know anything. Saya nggak bisa tahu. But just one thing I know. That's what I don't know. Itu orang-orang agnostik, saudara. Jadi, bagi mereka kebenaran itu terlampau luas, tidak mungkin tercapai. Tapi mereka akhirnya stuck pada satu kesimpulan. Mereka mengetahui satu kebenaran, bahwa mereka tidak mengerti apa itu kebenaran. Yang kedua, kalau kita belajar tentang kebenaran, orang-orang postmodern, mereka menegaskan bahwa tidak ada kebenaran yang sejati. Friedrich Nietzsche, bapak postmodern, menjelaskan bahwa kebenaran adalah suatu ilusi. Koin yang telah kehilangan gambar mereka dan sekarang hanyalah logam belaka dan tidak lagi berfungsi sebagai koin. Jadi menurut postmodern, kebenaran itu suatu ilusi. Kebenaran itu bukan sesuatu yang mutlak, itu sesuatu yang relatif. Jadi kebenaran itu beda-beda dan semua orang bisa menetapkan kebenaran sendiri. Apa yang dulu salah sekarang menjadi benar, itu kebenaran. Apa yang dulu benar menjadi salah, itu fakta kebenaran tentang kesalahan. Itulah dunia di mana kita tinggal sekarang. Apa saja boleh, karena itu benar. Apa saja boleh, karena tidak ada yang salah. Dan agama-agama terus mendefinisikan kebenaran itu dan mengklaim bahwa mereka mengajarkan kebenaran. Coba saja kita lihat dunia di sekitar kita. Apa saja menjadi kebenaran. Kebenaran dunia misalnya, orang dunia sekarang berkata, manusia diciptakan pada hakikatnya baik. Kalau manusia melakukannya tidak baik, itu bukan karena dosa. Itu karena lingkungan yang tidak baik. Coba lingkungannya diperbaiki, nanti kan jadi baik. Itulah ajaran sekarang. Masuk di dalam dunia pendidikan yang berkata bahwa manusia pada hakikatnya baik. Padahal kebenaran Yesus dan firman-Nya berkata, semua orang sudah berbuat dosa. Ada lagi. Kebenaran dunia. Oh, Tuhan itu baik, bro. Jadi kalau Tuhan itu baik, surga itu buat siapa saja. Neraka itu tidak ada, bro. Christmas cantata, Easter cantata, itu ternyata pendetanya adalah orang yang mempopulerkan sekte keselamatan ini keluar dari Injil. Hati-hati. Mengajarkan bahwa kita nggak perlu ngaku dosa. Orang ngaku dosa itu, itu mirip-mirip hyper grace. Sekarang ada juga hyper grace yang mengatakan bahwa Kristus sudah menebus kita, jadi kita nggak perlu minta ampun dosa. Kalau minta ampun dosa itu kamu cuman kekurangan self-esteem. Atau dikatakan orang yang terus diajari mengaku dosa hanya akan membawa orang itu untuk kekurangan atau kehilangan kepercayaan diri. Nah, Yesus sudah mati di kayu salib. Yesus tahu dosa kita dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi kita nggak usah ngaku dosa. Apa kelemahannya? Kelemahannya adalah orang yang mengajarkan teori seperti ini membuka pintu seluas-luasnya bagi orang untuk berdosa. Karena tahu dan percaya bahwa Yesus sudah tahu dosa kita di masa depan. Itulah ajaran kebenaran menurut dunia. Ada lagi kebenaran. Oh, nggak perlu percaya surga, nggak perlu percaya neraka. Waktu kita mati period. Tidak ada urusannya lagi. Inilah yang sedang diajarkan. Inilah kebenaran menurut dunia. Yesus dengan tegas berkata, akulah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Terlalu banyak ayat ini dibaca, ditekankan, tapi hanya untuk penginjilan. Bahwa Yesus satu-satunya jalan menuju ke surga. Tetapi keliru.
yang seringkali tidak ditekankan adalah bahwa dialah kebenaran. Manusia di dunia mendefinisikan kebenaran. Manusia di dunia mencari kebenaran. Agama-agama mencari kebenaran. Agama-agama mengajarkan kebenaran. Tetapi mereka bukanlah kebenaran. Karena Yesuslah kebenaran itu. Yohanes pasal 17 ayat 17 juga berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau begitu, apa itu kebenaran? Kebenaran didefinisikan secara singkat. Yesuslah kebenaran itu. Kalau di dunia mereka mengajarkan kebenaran, mereka bukan the truth. Mereka mengajarkan truth. Tetapi Yesus adalah the truth. Jesus is the truth. Yesus adalah sang kebenaran itu. Dan firman-Nya adalah kebenaran itu. Karena Yesus dan firman-Nya tidak bisa dipisahkan. Karena Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Jadi kalau kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran itu. Nah, faktanya orang-orang Yahudi ayat 30 percaya, tapi mereka tidak mau menerima kebenaran itu. Mereka cuma percaya sepotong-sepotong. Tadi yang saya katakan, mungkin percaya Yesus sebagai penolong mereka, juru selamat yang akan melepaskan mereka dari penindasan Romawi. Sama kalau zaman modern, mungkin kita percaya Yesus hanya sekedar ya juru selamat yang menyelamatkan saya dari utang-utang, menyelamatkan saya dari sakit penyakit, tetapi tidak sungguh-sungguh menerima dia sebagai kebenaran hakiki, the truth, sang kebenaran yang akan membawa kita, menuntun kehidupan kita kepada seluruh kebenaran yang akan menolong kita untuk bisa mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan kebenaran itu. Adakah di antara kita yang selama ini masih mencari-cari kebenaran? Engkau beredar-edar, bahkan mungkin engkau di gereja, tapi engkau masih mencari-cari kebenaran dan engkau masih bingung. Mana sih yang betul? Yang betul itu Islam atau Buddha, Konghucu, Katolik, Bahai, Kristen, atau apa-apa saja. Saya mau beritahu saudara, Yesuslah kebenaran itu. Kalau kita mengenal kebenaran, kita mengenal firman-Nya. No Jesus, no truth. Know Jesus, know the truth. Anda tidak perlu cari-cari, putar-putar, beredar-edar, bingung, tidak karuan. Belajar firman-Nya, belajar kepada Yesus, dan kita akan mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Dan kebenaran itu akan menjadi landasan dalam kehidupan kita, berpikir, berkata-kata, bertindak, bertingkah laku. Kalau kita mengenal kebenaran, kita nggak akan bicara sembarang bicara. Kita akan tidak akan berbicara sesuatu yang bertentangan dengan firman-Nya. Kalau kita mengenal kebenaran, maka segala sesuatu akan berakar di dalam firman. Anda memilih teman hidup, Anda tanya firman Tuhan. Anda mau beli rumah, Anda tanya firman Tuhan. Loh, apa hubungannya beli rumah sama tanya firman Tuhan? Ada hubungannya, saudara. Anda mau bekerja, tanya firman Tuhan. Karena firman Tuhan, Yesus adalah kebenaran. Firman-Nya adalah kebenaran. Dan yang ketiga, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan Alkitab kalimat selanjutnya berkata, dan, ada kata dan lagi, perhatikan. Dan selanjutnya, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan dari apa? Orang-orang Yahudi tanya ayat 33. Mereka berkata, merdeka dari apa? Kami nggak pernah jadi hamba loh. Bagaimana mungkin kamu berkata kami akan merdeka? Orang kami aja nggak pernah jadi hamba kok. Nah, mereka tidak mengatakan hal ini secara politik, karena secara politik mereka sering dijajah. Bahkan mereka sedang dijajah oleh Romawi. Tapi mereka mengatakan secara rohani, karena mereka menyadari, mereka bangga. Kami ini, baca ayatnya, ayat 33, 34, 35. Kami ini keturunan Abraham, bro.
Ya, bagaimana mungkin kamu berkata, kami ini dijajah, kami ini umat Allah. Nah, inilah yang namanya false confidence. Kepercayaan yang palsu, kepercayaan yang keliru. Dan banyak orang zaman ini juga memiliki false confidence seperti ini. Inilah yang akan memerdekakan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya apa? Kita akan dibebaskan dari hal-hal yang selama ini salah. Yang selama ini mengikat. Selama ini kita pegang teguh. Misalnya, ada orang yang punya false confidence. Pokoknya saya sudah dibaptis. Sudah rajin ke gereja. Sudah jadi orang Kristen. Sudah aktif ikut melayani. Punya jabatan di gereja. Bahkan jadi pendeta sekalipun lahir dari keluarga Kristen. Lebih-lebih keluarganya aktif ke gereja. Ini false confidence. Alkitab berkata, dan kamu akan mengetahui dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bukan itu. Tuhan memanggil kita menjadi murid-Nya. Tetap di dalam firman-Nya. Cinta firman-Nya. Melakukan firman-Nya. Adakah di antara kita yang sampai hari ini masih terus dijajah? Namanya menjadi orang Kristen, tapi mau apa-apa takut. Sampai mau menikahkan anaknya saja mesti hitung-hitungan dulu. Sionya apa yang satu? Yang satu sionya gajah, yang satu sionya corona. Ya, mesti dihitung dulu nih, jumlahnya berapa nih? Ya. Kalau jumlahnya nggak cocok, waduh jangan dah, jangan kawin dah. Nanti ciong terus nih, jangan dah. Cari yang lain dah. Ya kalau corona ya ketemunya sama apa itu, sionya sio TBC begitu mungkin ya. Atau kok sionya itu kera, ya kera itu katanya sering lompat-lompat, sering pergi-pergi. Ya. Jangan sama yang apa. Ini apa? Anda dijajah. Dijajah. Terlalu banyak orang seperti ini. Alkitab berkata kalau kita sudah di dalam Kristus, tidak ada kutuk yang mengikat. Kita sudah dilepaskan. Ya, terlalu banyak orang Kristen yang masih percaya kalau dirinya diikat. Terus dari terbit matahari sampai pada masuknya, dari minggu ke minggu cari kedua kelepasan, terus. Dilepaskan nggak lepas-lepas. Ini aneh kan? Ada di kelas pemuritan, puji Tuhan. Dia bertobat. Sharing di kelas pemuritan. Pastor, terima kasih untuk pengajarannya. Saya pikir-pikir betul juga. Saya ini selama ini dijajah. Saya ini kalau ke gereja, saya suka pergi di tempat di mana pendeta-pendeta top itu khotbah. Terus kalau ada doa, saya maju nomor 1. Terus ditanya, mintanya selalu kelepasan. Lah maksud tiap minggu kok doa kelepasan terus keliling dari gereja ke gereja, dari KKR ke KKR, terus kelepasan terus. Lah yang dilepaskan itu apanya? Ini terjadi. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ada banyak orang juga terjajah oleh pola pikir atau konsep-konsep yang keliru. Bahkan ajaran-ajaran yang tidak berakar dan bersumber kepada firman Tuhan. Ada orang mau kasih perpuluhan mesti ketakutan dulu. Ya, kalau hari Minggu mau persembahan, dibacakan dulu ayat ya tentang belalang pelompat, belalang pelahap, belalang hornet, belalang macam-macam, disampaikan dulu. Anda hidup dalam intimidasi. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Baca firman-Nya. Ikut Yesus sungguh-sungguh. Jangan sekedar jadi juru selamat. Ikut Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidupmu. Maka engkau akan dimerdekakan. Ada orang kalau nabrak kucing ketakutan. Aduh, nabrak kucing. Aduh, mesti bagaimana ya nabrak kucing. Katanya kalau nabrak kucing harus berhenti. Kucingnya harus dipinggirkan. Terus apa lagi? Dikasih uang berapa ribu? 3.000 ya katanya ya. Nggak boleh genep, katanya harus ganjil. Kalau genep katanya uang. Nabrak kucing Anda berhenti, tinggalin duit 3.000.
Nabrak orang kok malah lari, coba. Ini kan aneh. Manusia zaman sekarang dijajah oleh ajaran-ajaran yang tidak betul. Yang dipikir adalah kebenaran. Baca Kolose pasal 2. Ayat 8, 6, 7, 8. Kamu telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Karena hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu dibangun di dalam Dia. Dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Ayat 8 baca. Jangan kita disesatkan. Jangan kamu digeser oleh keyakinan akan Injil. Digeser kepada siapa? Kepada ajaran turun-temurun. Kepada filsafat palsu manusia. Yang semuanya bukan kebenaran. Kalau Anda ingin mengenal kebenaran, baca firman-Nya. Ikut Yesus. Lakukan firman-Nya. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ada di antara kita yang hari ini mungkin masih belum mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Engkau masih hidup diliputi ketakutan. Oh, rumahnya kok nomor 13 ya. Aduh, jangan rumah nomor 13 dah. Yang 13A dah. Aduh, rumahnya kok tusuk sate ya. Jangan tusuk sate lah. Kalau bisa cari yang tusuk konde lah. Aduh, hidup capek. Hidup terlalu complicated. Karena kita belum dimerdekakan. Ikut Yesus hari ini. Serahkan hidupmu kepada Dia. Tuhan, aku mau jadi murid-Mu. Ajari aku Tuhan jadi murid-Mu. Dan aku mau tetap dalam firman-Mu. Sebab aku mau mengetahui kebenaran. Dan biar kemerdekaan itu sungguh-sungguh nyata di dalam hidupku. Dan kebenaran itu akan memerdekakan Anda dan saya. Mari kita berdoa. Adakah di antara kita yang mendengarkan atau menyaksikan siaran ini, Anda belum menyerahkan hidup kepada Tuhan? Mungkin engkau sudah menjadi Kristen. Mungkin engkau sudah ke gereja, aktif di gereja, tapi selama ini engkau masih terjajah. Belum sungguh-sungguh merdeka. Mari taruh tangan di dadamu, taruh tangan di hatimu. Saya mau berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa. Biarlah kuasa firman-Mu sungguh-sungguh memerdekakan kami. Biar kami Tuhan sungguh-sungguh tetap di dalam firman-Mu. Dan biar firman-Mu itu kami terima, kami simpan, kami lakukan di dalam kehidupan kami. Supaya kami mengetahui kebenaran. Dan kalau kami mengetahui kebenaran, kami dimerdekakan. Bukan hanya sekedar dimerdekakan dari jajahan-jajahan seperti itu. Tapi juga dimerdekakan dari jajahan dosa yang selama ini menyelinap masuk dalam hidup kami. Kami jadi orang Kristen tapi dosa terus jalan. Kami terus hidup dalam dosa. Karena kami tidak biarkan firman-Mu tinggal dalam hidup kami. Kami masih menikmati dosa itu. Kami belum bertemu dengan kebenaran. Tuhan tolong supaya kami bertemu, mengetahui, bertemu dan cinta kebenaran. Supaya kebenaran itu memerdekakan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau taruh firman-Mu dalam hidup kami. Supaya kami sungguh-sungguh bukan sekedar percaya Yesus. Tapi kami mengikut Yesus. Menjadi murid-muridnya. Yang menjadi serupa dengan gambarnya. Terpuji Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kebenaran yaitu Yesus Kristus dan firman-Nya itu memerdekakan kami seutuhnya sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.